Halo, selamat sore. Ketemu lagi ya. Kita akan bahas tentang kasusnya ya, mengenai opini atau artikel populer. Kenapa disebut artikel populer? Karena tulisan berisi tentang pendapat seseorang menggunakan kata-kata yang umumnya dipahami oleh banyak orang. Itu disebut dengan populer. Misalnya, jika ada kata-kata perbaiki dengan renovasi. Nah, di artikel populer dia lebih menggunakan kata memperbaiki daripada renovasi ya. Kalau kata renovasi tidak banyak orang paham, tetapi kalau kata memperbaiki semua orang memahaminya ya. Kemudian sakit kencing manis atau sakit diabetes. Nah, orang lebih paham dengan sakit kencing manis daripada diabetes ya. Buta huruf atau buta aksara. Nah, orang lebih mengenal buta huruf daripada buta aksara. Nah, oleh sebab itu penggunaan kata-kata pada artikel populer adalah penggunaan kata-kata yang umumnya dipahami oleh banyak orang. Ya. Makanya disebut artikel populer atau opini. Tulisan yang berisi pendapat seseorang yang mengupas suatu hal yang sedang hangat, yang sedang banyak dibicarakan orang dan terjadi pada masa kini ya. Nah, sahabat kreatif, kasus ya, berdasarkan opini atau artikel populer yang akan saya berikan nanti, yang judulnya banyak anak-anak ngebut benjol. Kalian tuliskan ya peta konsepnya ya. Kemudian kalian analisis ya kesalahan bahasa berdasarkan artikel populer banyak anak-anak ngebut benjol tersebut. Nah, lihat ya, ini contohnya. Banyak anak-anak ngebut benjol. Banyak anak-anak ngebut benjol. Tulisan ini penulis jumpai di Jalan Ahmad Yani Gang Sepakat 2 Pontianak. Ngebut benjol merupakan pilihan kata yang kurang tepat pada bahasa imbauan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005, ngebut bermakna mengendarai mobil, sepeda motor, dan sebagainya dengan cepat. Berlomba-lomba, bertindak mengerjakan sesuatu dengan cepat karena waktu yang suntuk. Itu berdasarkan KBBI ya 2005 halaman 781. Sedangkan benjol bermakna bengkak atau bincul pada dahi atau kepala berdasarkan KBBI tahun 2005 halaman 134. Secara kasat mata, bahasa imbauan yang digunakan sudah mengandung unsur yang negatif, yaitu jika mengebut di gang sepakat pasti akan dipukul atau dikeroyok. Padahal tujuan tulisan pada imbauan tersebut untuk mengajak pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor untuk tidak mengebut karena banyak anak-anak. Di samping itu, bahasa pada imbauan di atas ya, kaidah bahasa Indonesianya juga tidak tepat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada imbauan tersebut berkaitan dengan penulisan kaidah yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia, yaitu penulisan angka 2 pada anak-anak sebagai tanda ulang kurang tepat karena angka 2 sebagai tanda ulang hanya digunakan pada tulisan cepat dan notula. Tulisan imbauan di atas dapat dicarikan alternatif lain dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk imbauan kepada pengguna jalan untuk tidak mengebut, seharusnya pilihan kata pada imbauan tersebut dapat diganti sebagai berikut. Terima kasih, Anda tidak mengebut, atau jangan mengebut karena banyak anak-anak. Dewasa ini khususnya untuk ragam tulis telah tersedia seperangkat kaidah yang telah dibakukan. Pemakai bahasa tinggal mempelajari aturan-aturan kebahasaan itu dan menerapkan dalam komunikasi yang dilakukannya. Apabila diperhatikan secara cermat, bahasa Indonesia yang dipakai dalam komunikasi umum masih banyak yang belum sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sebagai contoh, masih banyak ketidaktepatan penulisan kata, pengindonesiaan kosakata asing, dan kesalahan penggunaan tanda baca. Kesalahan pemakaian bahasa Indonesia dalam komunikasi umum lainnya sangat merugikan bagi proses pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri.
kesalahan dan ketidaktepatan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Harus ada upaya untuk mengatasinya. Sampai saat ini sudah berbagai usaha dilakukan, antara lain melalui penyuluhan baik yang disampaikan langsung kepada masyarakat maupun yang disajikan dalam media massa. Di samping itu, telah dilakukan penelitian tentang penggunaan bahasa Indonesia pada kain rentang dan papan nama di Pontianak oleh peneliti Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat. Akan tetapi penerapannya secara baik dan benar belum terwujud sebagaimana yang diharapkan, ya. Setakat ini, usaha penertiban pemakaian bahasa Indonesia baik dan benar masih terbatas hanya bentuk imbauan di Pontianak. Belum ada peraturan daerah yang secara jelas mengaturnya, sehingga tidak mengherankan bila gejala ketidaktertiban pemakaian bahasa Indonesia semakin meluas. Oleh karena itu, perlu ada perangkat hukum yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Mudah-mudahan tulisan singkat ini memberikan pembelajaran bagi kita tentang pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar, baik lisan maupun tulisan. Nah, sahabat kreatif, berdasarkan opini atau artikel populer tersebut, coba kalian tuliskan ya peta konsep artikel populer yang tadi. Kemudian kalian juga analisis kesalahan bahasanya, ya. Oke, sahabat kreatif, demikianlah yang dapat saya sampaikan, ya. Selalu latihan ya, bagaimana cara membuat artikel populer atau tulisan opini. Ingat, ketika kita ingin membuat artikel populer atau opini, kita buat terlebih dahulu peta konsepnya, seperti yang kita pelajari barusan. Sampai di sini ya sahabat kreatif, sampai jumpa. Salam sehat, selamat sore.